Oke, untuk yang part 2 kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. Dan untuk saham Bank BCA hari ini close di harga pembukaan. Jadi untuk saham BBCA hari ini open gap atas, hari ini opennya ya di 8.650 naik ke area resisten ya, naik di 8.700 cuman belum berhasil breakout di atas itu turun lagi. Jadi untuk saham BBCA hari ini ya masih di zona konsolidasinya ya, kita lihat aja besok Selasa apakah bisa breakout di atas 8.700 atau enggak. Kalau belum bisa breakout ya ada kemungkinan masih konsolidasi di area sini-sini aja untuk saham BBCA. Coba kita cek untuk transaksinya. Untuk hari ini sih untuk saham BBCA untuk aslinya masih net sell ya. BBCA hari ini net sell cuman nggak terlalu banyak. Hari ini tanggal 19 Desember untuk aslinya net sell cuman 1,2 M aja ya. Berarti sebagian investor asing masuk ini tandanya di saham BBCA. Coba kita cek. Hari ini BBCA tanggal 19 Desember. Untuk aslinya yang masuk ada AK, TPRX, BKCS ya, mulai nyicil mungkin mereka di saham BBCA dan yang distribusi paling banyak itu ZP. ZP net sell 138 M ya di saham BBCA. Dan untuk AK masuk 50 M, TP masuk 38 M, RX, BK masuk 30-an M ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Dan yang jadi market maker utamanya hari ini di saham BBCA ya ZP. ZP-nya net sell 136 M. Valuasi ZP 342 M. Ya untuk besok sih kemungkinan kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan sih masih cenderung mungkin konsolidasi dulu ya untuk saham BBCA. Soalnya untuk hari ini ya ini ada ZP yang masih distribusi 136 M ya, walaupun sebagian teman-temannya kayak AK, TP, RX, BK versi asing udah mulai masuk lagi di saham BBCA. Jadi untuk besok sih ya memperhatikan saya level 8.700 ya bisa breakout di atas itu atau enggak. Kalau bisa breakout di atas itu ya bisa naik lagi untuk saham BBCA. Tapi kalau belum bisa breakout, kemungkinan untuk besok ya harganya masih konsolidasi di area-area sini aja. Untuk support besok perhatikan saya level 8.600 ya. Antara level 8.600 sampai 8.700. Kemungkinan sih untuk besok harganya ya masih di area sini-sini aja. Semoga aja nggak jebol 8.600 ya untuk saham BBCA besok. Kalau bisa malah naik di atas 8.700. Oke, itu untuk saham BBCA. Mungkin untuk besok sih konsolidasi dulu ya. Mungkin kalau kecuali asingnya mulai masuk lagi cukup banyak di BBCA, ya nggak menutup kemungkinan breakout di atas 8.700 dan mulai uptrend lagi. Oke, itu untuk saham BBCA ya. Selanjutnya kita cek saham BBRI, dan untuk saham BBRI hari ini juga close di harga pembukaan ya, di harga 4.970 dan ini juga udah di area resistensi untuk saham BBRI. Kira-kira besok gimana? Dan untuk saham BBRI hari ini minus ya, walaupun close di harga pembukaan karena untuk saham BBRI ini hari ini open gap bawah ya. Kemarin kan close di 4980, hari ini opennya di 4970, sempat ke area 4980 cuman turun lagi habis itu naik. Kira-kira besok gimana kalau kita cek untuk transaksi BBRI? Hari ini sih untuk aslinya net buy ya. Hari ini untuk aslinya net buy 20 M, 20,4 M. Hari ini aslinya yang masuk itu ada AK, yang masuk 5 paling banyak 57 M, kemudian yang keluar itu ZP, CC, CS ya. Jadi untuk BBRI diakumulasi oleh AK untuk asingnya, dan yang jualan secara keseluruhan sebenarnya untuk saham BBRI hari ini sedikit diakumulasi ya, AK, RX, Netbuy. Dan yang jualan itu lokal ini CC lokal net sell 31 M. Kemungkinan untuk besok ya mudah-mudahan sih bisa breakout di atas 4.980. Kalau belum bisa breakout kemungkinan sih ya masih konsolidasi di bawah sedikit di bawah 4.980 ya, seperti kayak
BBCA tadi ya. Kalau belum bisa breakout di atas resistennya, ya konsolidasi sedikit di bawah resistennya. Oke, itu untuk saham BBRI. Untuk besok sih perhatikan saya level 4980. Mudah-mudahan sih bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya. Selanjutnya kita cek saham ASII ya. Dan untuk saham ASII hari ini turun 1,30%. Dan untuk saham ASII hari ini open gap atas ya. Opennya pas di area resisten. Tadi open di 5850 langsung ditarik turun sampai ke level 5650 ditarik naik lagi close di 5700 ya. Dan ini juga area supportnya untuk ASI. Kira-kira besok gimana? Apakah bisa naik atau melanjutkan penurunannya? Kalau kita cek untuk transaksinya sih hari ini di ASII untuk asingnya net sell ya. Net sell masih net sell 23,9 M. Dan untuk ASI ini tanggal 19 Desember untuk asingnya yang keluar ada ZP ya. ZP net sell 57M paling banyak. RX YU juga keluar. Dan yang masuk hari ini di saham ASI BK. BK masuk. Kalau kita cek dari tanggal 12 untuk ASI. Kalau kita cek dari tanggal 12 satu minggu DXTP wah net sell cukup banyak ya. Dan untuk BK-nya hari ini mulai masuk. Soalnya kalau kita cek dari tanggal 12 Desember untuk BK secara keseluruhan masih net sell 97M, berarti untuk BK itu mulai masuk tanggal kapan? Untuk kemarin Jumat juga BK-nya masih net sell 57M dan hari ini BK masuk ya. Ini kabar bagusnya untuk BK mulai masuk lagi di saham ASI. Mudah-mudahan sih untuk besok BK masuk lagi ya di saham ASI. Hari ini secara keseluruhan market maker utamanya di saham ASI ZP-nya net sell 55M, BK net buy 32. Jadi untuk besok sih ya kalau harganya langsung merah mending jangan buru-buru entry ya. Takutnya kalau masih merah ya bisa ke area sini lagi 5.500-an, tapi kalau langsung hijau ya berarti untuk saham ASI konsolidasi bisa ngejar kenaikannya. Untuk resistennya masih di 5850. Ini resistennya dan untuk saat ini sih ini pas di harga support ya untuk saham ASI. Jadi kalau besok langsung merah mending wait and see aja dulu. Kalau langsung hijau ya mungkin kalau mau spekulasi buy, disclaimer ya untuk saham ASI. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya kita cek saham Telkom. Hari ini open gap atas setelah keseluruhan ditutup surplus 1% lebih ke level 3.720 ya. Jadi untuk saham Telkom ya masih konsolidasi di bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham Telkom untuk asingnya net buy ya. Hari ini asingnya mulai net buy walaupun cuma 22,3 M. Kira-kira siapa yang masuk untuk asingnya di saham Telkom? Untuk koreksinya udah lumayan dalam ini untuk saham Telkom. Jadi kalau ada yang mau nyicil masuk, disclaimer. Telkom hari ini tanggal 19 Desember secara keseluruhan sih ada yang akumulasi YU masuk 33M ya. Jadi YU ini YU asing dan YU lokal masuk. Untuk asingnya yang masuk ada YU, BK, KHZ, CS. Untuk lokalnya yang masuk ada YU dan BQ ya. Jadi untuk lokalnya sih lebih banyak yang jualan ini, yang jualan FS, CC, MG, Netsel. Dan untuk asingnya yang net buy 20M tadi kita cek. Yang jadi market maker utamanya BK, BK-nya net buy 16,2M ya untuk hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 12 Desember untuk Telkom ini yang masuk paling banyak itu CS. Kemarin Jumat BK di Telkom net sell 127M ya. Kok bukan kemarin lebih. 143M. Jadi untuk kemarin Jumat BK-nya net buy 143M di saham Telkom dan untuk hari ini BK-nya udah mulai masuk mudah-mudahan sih. Soalnya untuk hari ini BK-nya net buy di saham Telkom. Hari ini BK-nya net buy walaupun cuma 16M ya. Mudah-mudahan sih untuk besok BK-nya nggak jualan lagi aja. Ya, BK-nya net buy 16M dan market maker utamanya BK, AVG buy-nya untuk BK hari ini 3.723 floating loss, berarti floating loss 3 poin. Jadi ya mudah-mudahan sih untuk Telkom bisa breakout aja ya di atas
3820. Ini area resistennya untuk saham Telkom. Untuk supportnya, support terdekatnya ya di sini di 3710. Cuman kalau support apa ya ini? Konsolidasinya di sini 3580. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kemungkinan untuk besok sih menurut saya untuk saham Telkom ya bisa hijau ya di awal market, mudah-mudahan seperti itu. Soalnya untuk hari ini ya bisa dikatakan untuk saham Telkom ini sedikit diakumulasi ya. Ya kan, YU masuk 33M. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Dan untuk harganya sih ya ini lumayan di bawah sih. Kalau secara histori dan secara bandarmologi dulu waktu kapan itu kita cek lumayan di bawah untuk harga saat ini. Oke, itu untuk saham Telkom tetap disclaimer ya. Untuk resistennya di 3820, untuk supportnya ya di ini 3580. Ini range area konsolidasinya ya 3580, 3820. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya, naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, naik 0,99%. Kira-kira besok gimana untuk saham Antam? Kalau kita cek untuk transaksinya, apakah hasilnya masih net buy? Untuk hari ini untuk saham Antam tanggal 19 Desember asingnya net buy 26M ya. Mudah-mudahan untuk besok sih masih bisa naik lagi, soalnya untuk asingnya nambah muatannya di saham Antam. Antam hari ini tanggal 19 Desember. Secara keseluruhan untuk asingnya yang masuk itu BKYU, BK net buy 19M, YU net buy 8M, ZP net buy 3,5M. Dan yang keluar itu paling banyak AK cuma 3M aja. Dan untuk lokalnya ada yang akumulasi nih, AI masuk 41M dan valuasi AI itu 42. Jadi untuk AI cenderung invest ya di saham Antam. CP net buy 13M yang keluar untuk lokalnya ada PD, MG ya. Jadi untuk saham Antam ini aslinya net buy, lokalnya juga ada yang akumulasi. Kemungkinan untuk besok secara keseluruhan market utamanya AI-nya net buy ya, mudah-mudahan masih bisa naik lagi aja ya. Kalau kita cek dari tanggal 12, yang jualan paling banyak itu AK, dan hari ini AK-nya gimana? Hari ini AK-nya masih jualan walaupun cuma 3M. Oke, itu untuk saham Antam ya. Perhatikan saya level ini area resistennya 2100, untuk supportnya di 1990. Kalau turun di area sini ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan masih bisa naik lagi. Mungkin di awal market untuk saham Antam bisa naik lagi ya, mudah-mudahan ya. Kalau kita cek dari tanggal 12, yang pegang barang paling banyak itu di saham Antam siapa? Yang pegang paling banyak AI. Dan untuk AI ya baru masuk hari ini paling banyak itu. Kita cek aja dari tanggal 15. Oke ya, jadi kalau menurut saya sih mungkin untuk saham Antam besok ya kayaknya masih konsolidasi ya. Kalau nggak kalaupun naik, perhatikan saya level 2100. Oke, itu untuk saham Antam ya, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya, dan untuk saham Adaro hari ini naik 2% lebih ya. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout di atas 3930, apakah kira-kira besok masih bisa naik lagi atau enggak ya? Dan seingat saya sih untuk saham Adaro ini yang paling banyak akumulasi MG kalau nggak salah. Kalau kita cek untuk hari ini aslinya gimana di saham Adaro, net sell loh. Jadi perlu hati-hati hari ini aslinya net sell 16M ya di saham Adaro. Jadi walaupun naik 2% lebih untuk saham Adaro, hari ini aslinya net sell distribusi. Kalau kita cek siapa yang naikin saham Adaro, apakah MG? Hari ini kalau kita perhatikan untuk saham Adaro, market maker utamanya ZP dan YP, keduanya net sell loh. Dan yang paling banyak masuk emang MG. Jadi kemungkinan hari ini yang naikin ya MG ya, nggak menutup kemungkinan seperti itu. Soalnya untuk MG hari ini masih net buy 25M. Kalau secara keseluruhan sih ini ada ZP ya, distribusi 38M, dan ZP-nya ini ZP asing ya. Jadi untuk ZP asing net sell 50M, ZP lokalnya masuk. Ya, ZP lokal masuk 11M, ZP asingnya net sell 50M. Dan untuk asingnya yang masuk ada BB hari ini di saham Adaro. Kemungkinan untuk besok, ya hati-hati aja ya untuk saham Adaro walaupun bisa breakout. Jadi perhatikan aja level ini 3930. Kemungkinan di awal market, ya kalau lihat transaksi hari ini sih nggak menutup kemungkinan di awal market mungkin merah dulu ya untuk saham Adaro. Bisa jadi
sedikit open gap bawah karena asingnya net sell dan ada yang distribusi 50M itu si asing ya, ZP asing. Perhatikan saja level ini, apakah besok masih bisa bertahan di atas 3.930 atau enggak ya. Kalau masih bisa bertahan di atas itu ya secara teknikal enggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Cuman kalau breakdown di bawah itu ya hati-hati aja untuk saham Adaro ya. Karena untuk asingnya udah mulai keluar. Kalau kita cek aja dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 12, untuk asingnya ada DX yang masuk cukup banyak ya waktu itu, dan untuk DX-nya masih net hold ya, masih masih hold di saham Adaro untuk DX-nya. Cuman untuk asingnya ini ZP udah net sell 136M, RX AGA juga udah net sell. Untuk besok sih perhatikan saja level ini. Kalau misal open gap bawah dan harganya masih bertahan di atas 3930, ya nggak menutup kemungkinan masih naik ya kalau secara teknikal. Tapi untuk saya pribadi sih agak was-was untuk saham Adaro. Mengingat untuk asingnya udah mulai keluar. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Dan untuk DX-nya hari ini gimana? Untuk hari ini DX-nya tanggal 19, DX versi asing nggak tampil ya. Hari ini DX nggak tampil, jadi waktu itu dia masuk langsung udah diam aja hold. DX hari ini nggak tampil ya. DX asingnya nggak tampil. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Bumi. Dan untuk saham Bumi hari ini turun berhasil di area support ya. Jebol ya. Close di 167. Jadi perlu hati-hati untuk saham Bumi besok ya. Kalau masih turun terus ya agak ngeri untuk saham Bumi. Untuk hari ini untuk saham Bumi asingnya net sell 2M aja. Dan untuk saham Bumi emang beberapa hari terakhir ini cenderung sepi ya. Tidak terlalu fluktuatif untuk transaksinya. Walaupun asingnya masih hold di saham Bumi kayak CS, kemudian siapa waktu itu yang masuk itu masih hold. Untuk asingnya hari ini yang keluar ada CC, BKAK, dan yang masuk itu ada ZP ya. ZP masuk lagi 7M. Dan untuk ZP, AI hari ini 100% transaksinya baik di saham Bumi. Mudah-mudahan sih untuk besok bisa naik lagi aja ya untuk saham Bumi. Hari ini valuasi transaksinya juga nggak terlalu gede, paling gede itu ZP. ZP lokal ya, jadi hari ini yang paling gede valuasinya itu ZP lokal. Jadi untuk ZP lokalnya net sell 11,9M, ZP asingnya net buy 7M. Kemudian untuk besok kalau lihat transaksi hari ini masih sepi, agak ya kemungkinan masih konsolidasi di area dekat-dekat 168 ya. Ini sih agak ngeri di area support. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember untuk Bumi ini didistribusi oleh DX ya, DX versi asing yang distribusi itu. Dan untuk waktu itu CS masuk tanggal berapa ya? Kalau kita cek dari tanggal 14 November kemarin, dari bulan lalu ya, ini kita bisa bareng-bareng untuk AK, CS, ZP masih hold ya, untuk CS-nya masih hold, average-nya di 180-an, dan yang distribusi paling banyak itu BKDX. Ya mudah-mudahan sih untuk besok harganya bisa naik lagi aja ya di atas 168, tapi kalau untuk transaksinya masih sepi untuk saham Bumi, ya nggak menutup kemungkinan untuk harganya ya konsolidasi ya. Kalau nggak konsolidasi paling bentuk candle merah kecil, kemungkinan sih seperti itu. Jadi ya hati-hati aja yang masih nyangkut, misal masih nyangkut di saham Bumi, jangan buru-buru average down ya. Oke, itu aja untuk saham Bumi. Soalnya kalau kita lihat histori di sini juga ada gap up ya, ternyata baru ini tanggal 3 Oktober, tanggal 4 Oktober. Jadi kalau masih sepi untuk saham Bumi ya nggak menutup kemungkinan ya bisa bearish ya, walaupun next mungkin suatu saat kalau ada sentimen atau rumor lagi untuk saham Bumi bisa digoreng lagi ya. Ya intinya untuk asingnya masih hold di saham Bumi. Untuk AK, untuk kok AK siapa ya? CS ya. AK CSZP. Dan untuk hari ini gimana untuk AK CSZP hari ini tanggal 19
Untuk akannya net sell cuma 1,1 M aja. Oke, itu untuk saham bumi. Jadi menurut saya untuk besok paling konsolidasi di area 168. Kalau turun perhatikan saja level 163 ya, ini support selanjutnya secara histori. Level terendahnya pas tanggal 8 Desember. Oke, itu untuk saham bumi dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita part 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.